Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana biasa di setiap hari pasar, sebelum kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kita mendengarkan tausiah singkat atau khutbah zuhur. Dan insya Allah pada siang hari ini yang akan menyampaikan tausiah adalah Bapak Ustaz Safrawi Tokan SHI, sambil menunggu jamaah yang lagi berwudu ataupun yang masih dalam perjalanan. Bapak Ustaz, aku dapat persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratu bis-su' illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Maha Allah atas segala firman-Firman-Nya. Surah Yusuf ayat yang ke-53. Alhamdulillah, kita sampaikan kepada Allah di siang hari ini, di sela-sela kesibukan kita datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan kedatangan kita memenuhi panggilan Allah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada kita, rezeki yang berkah. Allah selamatkan kita dari kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita buka kamus bahasa Arab, kita cari makna pintar dalam bahasa tersebut, dalam bahasa Arab tersebut ada mufradatnya mahir, pintar. Ada juga yang sebanding dengan kata mahir itu adalah zakiyun, pintar juga. Maka Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat di dalam perjalanan hidup manusia, orang yang paling pintar di atas dunia ini itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena kalau Nabi tak pintar, maka dia akan dicemooh, maka dia akan diejek, dan orang tidak yakin kepada Nabi tersebut. Mari kita buka Bapak Ibu sifat-sifat Nabi yang wajib ada pada diri Nabi. Pertama, siddiq, jujur. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya, baik orangnya. Kemudian tabligh, menyampaikan kebenaran. Yang keempat, fatonah, atau dibalik, fatonah dulu baru tahu, terserah. Apa bedanya Bapak Ibu antara susunan bahasa Arab tadi, pintar tadi kalau dalam susunan bahasa Arab kan mahirun atau zakiyun, sedangkan pemakaian pintar untuk Nabi Muhammad bukan zakiyun, bukan mahirun, tapi fatonah. Apa bedanya? Ada bedanya kan? Bapak Ibu sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata Bapak Ibu sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepintaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kepintaran yang dibimbing oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bukan berdasarkan penuntutan ilmu tersebut, bukan berdasarkan kebiasaan, tapi kepintaran yang dibimbing oleh Allah. Contoh, bahwa kita ini manusia yang Allah jadikan komponen dalam diri kita itu ada akal, kemudian ada hati, kemudian ada nafsu. Nafsu kita ini Bapak Ibu, kalau tak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahaya. Di mana bahaya Bapak Ibu sedang jamaah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita terlalu cinta kepada dunia. Contoh, Bapak Ibu sudah punya kebun 2 hektar. Kira-kira menambah tak? Nafsu kita nambah. Kita kalau punya uang 300 juta, kita bilang aku mau beli kebun 2 hektar lagi. Kan begitu? Tambah 2 hektar lagi. Berhenti sampai di situ? Enggak loh Pak. Udah dapat 4 hektar, tambahlah lagi. Kalau punya duit 300 atau 600 juta, saya mau beli lagi 2 hektar lagi yang dekat jalan. Sudah dapat punya uang 600 juta Bapak Ibu, mau kita tambah 2 hektar lagi, jadi 6 hektar. Pertanyaannya, berhenti Pak sampai situ? Indah apa? Kurang terus. Sudah punya usaha ini maju, tambah usaha 1 lagi. Sudah punya usaha 2 keluarganya maju, mau 1 lagi. Sudah punya 3 maju, buka cabang di luar kota. Inilah bahayanya kita manusia ini. Maka pintarnya kita manusia bila dibandingkan dengan kepintaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda. Tapi apa kata Allah? Kalau engkau mau selamat, ikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah kita tidak butuh dengan kehidupan dunia ini? Butuh Pak. Makan pakai duit, beli mobil pakai duit, menyekolahkan anak pakai duit. Tapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Dan jangan perturutkan hawa nafsu kita Pak. Nafsu ini Pak tidak ada hadisnya. Kalau tadi punya kebun, sudah punya banyak kita, paling bahayanya tak sempat kita menikmatinya, mati kita Pak. Itu bahaya. Sudah punya toko 1, 2, 3, belum sempat kita menikmati majunya, mati kita. Tapi ada yang lebih berbahaya Bapak Ibu, memperturutkan hawa nafsu batinnya, memperturutkan hawa nafsu, yaitu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala berupa binatang. Apa itu Bapak? Yaitu sudah punya istri 1, mau 2 Pak. 2-nya itu bukan diizinkan oleh istri pertama, tapi menikah tidak sah. Sudah ada istri di rumah cantik, bagus, mencari yang tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbahaya nafsu ini Bapak. Maka apa kata Allah? Wa ma ubari'u nafsa inna nafsal amaratu bisu'. Sesungguhnya kami hendaklah berlindung, kata manusia itu, dari kejahatan hawa nafsu yang merusak manusia tersebut. Maka Nabi menyampaikan, salah satu muhlikat, ada 3 yang menyebabkan manusia itu rusak. Apa yang pertama? Hawa muttabi'un, memperturutkan hawa nafsu. Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kaya kita disebabkan kita bekerja siang malam. Kita sadar Pak, tahu kita Pak, mati kita, harta kita akan kita tahu tak? Tahu kita Pak. Besok kalau mati aku tinggallah Fortunerku, besok kalau mati tinggallah kebunku. Tahu kita Pak, tapi kita tak mampu mengendalikan itu. Apa sebab? Karena kita tidak mengendalikan hawa nafsu. Pintarnya Nabi Muhammad SAW Bapak Ibu, hartanya banyak, kaya Nabi Muhammad SAW, tapi beliau tak
meninggalkan apa-apa, hanya yang ditinggalkan oleh Nabi. Taraktu fikum amrayn lan tadillu tamassaktum bihima. Saya tidak meninggalkan apa-apa untuk anak cucuku, untuk umat-umatku, terkecuali dua yang saya tinggalkan. Apa itu? Al-Quran dan siapa yang ikut ini, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia selamanya akhirat. Saya tutup Bapak Ibu dengan sebuah kisah. Ada seorang yang kaya. Ada seorang yang kaya memberikan sesuatu kepada anaknya, tapi ada syaratnya. Wahai anakku, ya harta ayah banyak, tapi kalau besok saya tua, apakah engkau nak mau mengasuh saya? Rupanya anaknya anak kurang ajar. Saya tak mau ya. Ditanya anak nomor 2, wahai anakku yang nomor 2, harta ayah banyak. Besok kalau saya tua, maukah engkau mengasuh saya? Tidak. Tak ada yang mengasuhnya. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka mendengar ini adalah orang miskin yang datang. Yang datang Bapak Ibu sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dia mengatakan, wahai Tuhan, jika engkau besok tua, maka saya akan mengurusmu, merawatmu. Tapi berikan saya harta. Deal. Terjadi kesepakatan antara orang kaya dengan orang miskin. Orang kaya yang memberikan hartanya, orang miskin yang mengharapkan harta orang. Deal, Pak. Pulang Bapak Ibu sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Orang miskin tadi ke rumahnya, malam hari dia tidur. Dalam tidurnya dia bermimpi. Mimpinya dia telah wafat, dimasukkan dalam tiang lahat, dimasukkan ke dalam tanah. Lalu datang pertanyaan mungkar nakir, wahai orang miskin, apa yang engkau punya di atas dunia? Maka orang miskin tadi Bapak Ibu menjawab, saya tak punya apa-apa terkecuali hanya sebilah kampak. Lalu ditanya lagi oleh malaikat mungkar tadi, ditanya oleh malaikat mungkar, untuk apa kampak kau gunakan? Saya pakai untuk cari kayu. Kayu siapa yang engkau ambil? Di hutan, wahai malaikat. Kalau sudah dapat kayu, engkau kemanakan? Saya jual, wahai malaikat. Sudah dapat, engkau gunakan untuk apa? Sakit kepala orang miskin. Kenapa? Satu kampak saja, banyak pertanyaannya di alam kubur ketika besok kita telah wafat. Satu buah kampak. Bagaimana dengan harta yang banyak itu? Semuanya besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ungkapan, orang kaya yang paling belakangan masuk surga adalah Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena terlalu banyak hartanya yang mesti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agar selamat dari mana caranya, Pak Ustaz? Carilah harta yang sebanyak-banyaknya, gunakan untuk bekal akhirat. Silakan Pak. Kerja pagi, siap sholat, berangkat, cari duit, silakan. Dapat duit untuk kebutuhan keluarga, pakai. Makanlah yang enak-enak. Pengen kendaraan, beli mobil yang bagus. Tapi ketika kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita punya harta yang banyak, keluarkan zakat fitrah. Tak sampai ukurannya Pak Ustaz, bersedekahlah setiap hari. Bapak Ibu sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu, pintar kita bisa kita mengikuti kepintaran Nabi Muhammad SAW menyikapi tentang kehidupan dunia ini lebih mendahulukan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Apa sebab? Wal akhiratu khairun wa abqa, karena sesungguhnya kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Mari kita tutup pengajian zuhur kita dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.